Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Para shaimun was shaimat, sahabat Az-Zahramid Channel, berjumpa lagi dengan saya. Tentunya dalam kesempatan kali ini berada di bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan puasa kita dan segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diberikan kemudahan serta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Az-Zahramid Channel, insyaallah dalam bulan suci Ramadan ini saya akan berbagi sedikit ilmu tajwid yang mungkin nanti bermanfaat, baik itu bagi pemula yang sedang belajar Al-Quran maupun yang sedang mendalami atau yang sedang mengkaji untuk tahsin ilmu Al-Quran, yaitu ilmu tajwid. Tentunya mungkin akan banyak sekali kekurangan yang nanti disampaikan. Saya mohon bantuan untuk diperbaiki atau tegur bila terdapat kesalahan. Nanti jangan lupa di komentar. Sahabat Az-Zahramid Channel, sebelum kita mempelajari lebih jauh mengenai hukum tajwid, tentunya kita harus mengenal lebih dalam mengenai makharijul huruf. Makharijul huruf yaitu tempat keluarnya huruf-huruf dari huruf Al-Quran, tentunya huruf hijaiyah. Baiklah, mari kita simak bersama-sama. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan tekan tombol subscribe Az-Zahramid Channel. Baiklah, sahabat Az-Zahramid Channel, sebelum kita mendalami atau mengenal lebih jauh mengenai hukum-hukum ilmu tajwid, terlebih dahulu marilah kita memahami atau mengenal makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Makharijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf, yang mana huruf Al-Quran menggunakan bahasa Arab, dan huruf yang digunakannya adalah huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Baiklah, kita mulai. Untuk lebih jelasnya, simak baik-baik. Pertama adalah huruf alif. Huruf alif. Ya. Huruf alif. Huruf alif ini tempat keluar hurufnya terletak di tenggorokan bagian bawah. Terletak di tenggorokan bagian bawah. Ini dia. Di tenggorokan bagian bawah. Ya. Baik. Perhatikan baik-baik. Di sini ada harokat. Ya. Harokat yang pertama, harokat yang berada di atas lurus, namanya fathah, dibaca A. Harokat yang kedua berada di bawah lurus, namanya harokat kasroh, dibaca I. Harokat yang ketiga, harokat yang berada di atas dan menggumpal, itu namanya harokat dhammah, dibaca U. A, I, U. Ya, diulang. Alif fathah dibaca A,
Alif kasroh dibaca I, alif dhammah dibaca U. Jadinya A, I, U. Nah, itu dia. Baiklah, sekarang kita akan terapkan ya. Kita akan terapkan untuk pelafalannya menggunakan kalimat. Nah, untuk pelafalan huruf alif jika sudah berharokat itu ada penekanan di tenggorokan bagian bawah. A, A. Nah, terasa. Baik. A, I, U, Ba. Ini ya. Nah, ada harokat fathah berdiri, ini dibaca panjang. A, I, U, Ba. U, an, ani, a, na, minal, mu, ni. Ma, i, an, ani, a. Diulang kembali. A, I, U, Ba. U, an, ani, a, na, minal, mu, ni. Ma, i, an, ani, a. Gitu. Baik. Sekarang secara cepatnya. A, I, U, Ba. U, an, ani, a, na, minal, mu, ni. Ma, i, an, ani, a. Itu dia untuk huruf alif. Baik, selanjutnya huruf ba. Nah, ba. Huruf ba, di mana letaknya? Makhraj huruf ba adalah bibir atas dan bibir bawah dirapatkan bersama-sama. Ya, ini mudah sekali. Tidak mungkin ya kita menyebutkan huruf ba bibirnya tidak rapat, tapi harus dirapatkan. Jadinya ba, ba. Nah, kembali di sini ada harokat fathah, harokat kasroh, harokat doma. Ba bila terdapat harokat fathah menjadi dibaca ba. Ba terdapat harokat kasroh dibaca bi. Ba terdapat harokat domah dibaca bu. Ba, bi, bu. Diulang. Ba, bi, bu. Ba fathah ba, ba kasroh bi, ba domah bu, ba, bi, bu. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita akan terapkan di dalam kalimatnya. Perhatikan baik-baik. Ba, bi, bu, bab. Ulang. Ya. Ba, bi, bu, bab. Bu, bam, bani, bab. Na, minal, mubni. Mabi, bam, bani, ba. Diulang kembali. Ya, perhatikan. Babi, bu, bab. Bab ada pantulan atau qalqalah atau qalqalah, nanti akan dipelajari di hukum tajwid. Ulang kembali. Babi, bu, bab. Buban, bani, bab. Na, minal, mubni. Mabiban, bani, ba. Ya. Sekarang kita akan coba secara cepat membacanya. Babi, bu, bab. Bubam, bani, bab. Na, minal, mubni. Mabiban, bani, ba.
Itu dia huruf ba. Sekarang kita lanjutkan kepada huruf yang ketiga, yaitu huruf ta. Nah, huruf ta. Perhatikan. Ta. Nah, di mana tempat makharijul hurufnya? Ta. Makhraj huruf ta adalah punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi seri atas sambil mengenai gusinya. Jadi ditempelkan ke pangkal gigi seri atas, gigi seri, nah yang depan nih, ya gigi seri yang depan sambil mengenai gusinya. Ta, ta. Nah ada penekanan. Ta, ta. Nah, terdengar hampir berdesis, ya, atau tanis. Ya, di sini tak tanis namanya. Ta, ta. Ya. Kembali, ta terdapat fathah dibaca ta. Ta terdapat kasroh dibaca ti. Ta terdapat dhammah dibaca tu. Ta, ti, tu. Ulang. Ta, ti, tu. Nah, jadi agak ditekan sehingga terdengar berdesis atau keluar angin. Ya, tidak tak, tak. Tidak, tapi ada penekanan. Ta, ti, tu. Gitu. Ya, sekarang kita terapkan di dalam kalimatnya. Ta, ti, tu, bat. Nah, bat. Ulang. Tati tu bat tu tan tani tatna minal mutni mati tan tanita. Ulang. Tati tu bat tu tan tani tatna minal mutni mati tan tanita. Nah, sekarang kita percepat. Tati tubat tu tan tanitatna minal mutni mati tan tanita. Itu dia. Ya. Sampai huruf ketiga saja dulu, ya. Nanti kita akan lanjutkan di bagian yang kedua. Terima kasih.